Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, malah Nabi mengatakan, irji fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Setelah orang Arab Badu ini keluar lagi dari masjid, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam masjid melakukan salat 2 rakaat. Setelah selesai salat, kemudian dia menghampiri Nabi SAW dan mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Tapi Nabi mengulangi perkataannya dengan jawaban, irji' fa innaka lam tusalli, sampai Nabi mengatakan sebanyak 3 kali. Setelah sahabat ini keluar dari masjid, setelah sahabat ini ditegur oleh Nabi dengan perkataan irji' fa innaka lam tusalli, tiba-tiba sahabat ini langsung duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, allimni bima lam a'lam. Ya Rasulullah, ajarkan aku ilmu yang mana ilmu itu belum aku ketahui. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza qumta ila shalah, kalau kamu hendak melaksanakan salat, fa asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu'mu. Karena salat itu sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu tergantung wudhu kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fawailul lil aqabin minan nar, sungguh celakalah orang-orang yang tidak mengenakan tumit-tumit mereka, karena tumit-tumit yang tidak terkena basuhan air wudhu merupakan salah satu jilatan api neraka. Oleh sebab itulah, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum wafatnya selalu berpesan kepada sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu fikum illa isnatan." Tidaklah aku meninggalkan kalian begitu saja kecuali aku meninggalkan 2 perkara. Al-Qur'anul Karim wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Maka kedua hal ini peganglah dengan erat, gigitlah dengan gigi gerahanmu, karena barang siapa yang selalu berusaha berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka la yadhillu wa la yudhal. Orang ini tidak mudah disesatkan dan tidak mudah menyesatkan orang lain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan hari ini kita sama-sama akan belajar, kita sama-sama akan mengkaji, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad, cara dalam mendidik anak. Bagaimana cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak? Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di masa kecilnya? Bagaimana tarbiyah mereka? Bagaimana pendidikan orang tua mereka terhadap anaknya? Sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang gagah dan perkasa, tumbuh menjadi mujahid, tumbuh menjadi muballigh, bahkan dia rela mengorbankan jiwanya, dia rela menumpahkan darahnya demi menegakkan kalimatullah. Ini disebabkan Allah tarbiyah atau pendidikan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri anak kita adalah, yang pertama, mengajarkan anak-anak kita di masa kecil atau di masa dini dengan tauhid. Mengajarkan anak-anak kita di masa kini atau di masa kecilnya dengan tauhid. Kenapa harus tauhid terlebih dahulu? Kenapa harus akidah terlebih dahulu yang ditanamkan pada diri anak? Karena ketika kita mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan tauhid kepada mereka,
mengajarkan akidah kepada mereka, untuk mengokohkan benteng mereka. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan, awalilah lidah-lidah anakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Anak-anak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada masa itu, bagaimana orang tuanya mentarbiyah mereka, bagaimana orang tuanya mendidik mereka supaya mereka kelak ketika dewasa menjadi orang yang anfa'ulin nas, banyak memberikan manfaat kepada manusia. Yang mereka lakukan yang pertama kali adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan, memperkenalkan anak-anak mereka dengan Rabb-nya. Luqmanul Hakim ketika mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya Luqmanul Hakim mengajarkan tauhid kepada anaknya supaya anaknya ketika besar, ketika dewasa, anaknya sudah tidak bisa diombang-ambingkan, anaknya tidak mudah untuk dilecehkan, apalagi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita mengenalkan Rabb mereka, maka ketika kelak, ketika mereka sudah dewasa, maka mereka akan selalu berpegang teguh, mereka akan selalu mendoakan orang tuanya, dan bahkan orang ini, anak ini ketika besar, ketika sudah dewasa, akan selalu berhati-hati, baik dalam muamalah, baik dalam bekerja, apalagi memakan makanan yang tidak diketahui asal-usulnya. Salah satu contoh, Maimun bin Mahram, pada suatu ketika Maimun bin Mahram gelisah, tidak bisa tidur, tidak khusyuk dalam ibadah, tidak khusyuk dalam membaca. Akhirnya Maimun bin Mahram memutuskan dan mengajak putranya datang menemui Hasan al-Basri rahimakumullah dengan tujuan meminta nasihat supaya Maimun bin Mahram semangat kembali dalam beraktivitas, semangat kembali dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maimun bin Mahram beserta putranya datang menemui Hasan al-Basri rahimakumullah. Mereka menunggangi seekor keledai. Begitu sampai di rumahnya Hasan al-Basri rahimakumullah, kemudian mereka berdua, ayah dan anaknya, turun dari keledainya, dari tunggangannya, kemudian mengucapkan salam kepada Hasan al-Basri rahimakumullah. Begitu dipersilahkan masuk oleh Hasan al-Basri, tidak lama kemudian tiba-tiba Maimun bin Mahram mengatakan, ya Hasan al-Basri, aku datang ke sini dengan sebuah tujuan, supaya aku ketika pulang dari sini, aku tidak gelisah lagi, aku semangat kembali dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Maimun bin Mahram, wahai Hasan al-Basri, berikan aku nasihat yang mana nasihat itu akan selalu berbekas dalam diriku, yang mana nasihat itu aku tidak lagi meminta kepadamu. Kemudian Hasan al-Basri rahimakumullah hanya mengatakan 3 ayat dalam Al-Quran.
Hasan al-Basri mengatakan, afara'aita in matta'nahum sinin. Bagaimana pendapat kalian wahai seluruh manusia jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian kehidupan bertahun-tahun? Thumma ja'ahum ma kanu yamatta'un. Apakah dengan kehidupan bertahun-tahun itu kalian sudah merasa cukup? Ataukah dengan kehidupan yang panjang itu kalian belum merasakan kecukupan? Apakah di waktu sehat kalian, di waktu yang lama itu kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Ataukah dengan kehidupan yang lama itu kalian gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dilanjutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, "Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun." Kemudian datanglah azab atau ancaman yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, melanjutkan ayat yang ketiganya, "Ma aghna anhum ma kanu yamatta'un." Maka harta yang kalian belanjakan, harta yang kalian miliki, harta yang kalian tumpuk-tumpuk, ketika ajal sudah datang kepada kalian, maka tidak sedikit pun berbekas pada diri kalian. Mendengar kalimat ini, mendengar ayat-ayat ini, Maimun bin Mahram langsung jatuh pingsan. Disebutkan oleh anaknya, bahkan ketika ayahku terjatuh, kakinya kejang seperti menyembelih seekor hewan. Kemudian anaknya buru-buru mengangkat ayahnya keluar dari rumahnya Hasan al-Basri rahimahullah. Setelah anaknya mengangkatnya ke tempat yang agak jauh dari rumahnya Hasan al-Basri, tiba-tiba ayahnya siuman, tiba-tiba ayahnya sadar. Lalu anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, itukah Hasan al-Basri?" Anaknya mengatakan, "Aku kira Hasan al-Basri itu adalah ulama yang sangat besar, ulama yang sangat memiliki kerajaan atau memiliki singgasana. Tapi aku lihat pada diri Hasan al-Basri rahimahullah seperti orang-orang biasa. Pakaiannya pakaian biasa. Imamahnya imamah yang sudah tua." Mendengar kalimat itu, Maimun bin Mahram langsung menghadap ke hadapan anaknya dan mengatakan, "Ya bunayya ittaqillah." Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahfid lisanak, jaga mulutmu. Kalaulah kamu mendengarkan, meresapi ke dalam hatimu apa yang dikatakan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, maka kamu pada saat itu juga akan merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Maimun bin Mahram rahimahullah mengatakan, "Wahai anakku, nasihat yang diberikan oleh Hasan al-Basri kepada kita adalah nasihat perumpamaan orang yang menggunakan waktu sehatnya, orang yang menggunakan waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini kelak pada hari kiamat akan mendapatkan siksaan yang lebih berat lagi." Bahkan dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika dua penduduk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli neraka, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dicelupkan ke dalam neraka, kemudian ditanya oleh Allah, "Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu merasakan kenikmatan-kenikmatan yang dulu pernah kamu lakukan selama di dunia?"
Kemudian penduduk neraka ini mengatakan, "Ya Rabb, sedikit pun aku tidak merasakan kenikmatan. Ya Rabb, begitu aku dicelupkan ke dalam neraka, semua kenikmatanku yang selama dunia itu hilang seketika." Itu saking dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi begitu orang miskin yang selama di dunia selalu berusaha menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka lalu diangkat. Setelah diangkat dari dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan dia di taman-taman surga. Setelah dicelupkan, Allah tarik kembali. Kemudian Allah mengatakan, "Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu merasakan kemiskinan selama di dunia?" Kemudian hamba tersebut mengatakan, "Demi Allah, seketika aku mendapatkan kebahagiaan. Seketika aku mendapatkan ketenangan, kesenangan. Seketika itu juga kemiskinanku yang selama di dunia tidak pernah aku merasakan kembali." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, mengajarkan anak-anak kita tauhid, yaitu memperkenalkan mereka dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak sudah mengenal Rabb-nya, ketika anak sudah mengetahui semua perintah-perintah Rabb-nya, ketika mengetahui semua larangan-larangan Rabb-nya, maka anak ini akan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini ketika sudah mengenalkan Rabb-nya, mengenal Rabb-nya, maka aktivitas hariannya akan selalu mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Dia akan selalu menjaga hatinya, jangan sampai hati ini kotor oleh kesyirikan. Jangan sampai hati ini dipenuhi oleh kemunafikan, dipenuhi oleh kedendaman. Apalagi lisanku tidak terjaga, suka mencaci maki. Tapi kalau anak yang sudah mengenal Rabb-nya, setiap sesuatu yang ia makan, pasti dia akan bertanya-tanya, apakah makanan yang aku makan ini aku dapatkan dari yang halal ataukah yang dari haram? Itulah kalau kita sudah mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mendidik anak kita, tidak memperkenalkan anak kita dengan Rabb-nya, maka ketika kelak, ketika dewasa, ketika tidak mengetahui, tidak mengenalkan Rabb-nya, maka anak ini akan mengambil seluruh harta itu, mencari harta itu dengan berbagai jalan. Bisa dia mencari dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Bahkan ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang lain tanpa berpikir panjang, maka sesuatu itu langsung diambil, langsung dimanfaatkan. Ini beda dengan orang yang mengenal Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengajarkan sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah sahabat ini menikah, ketika punya anak, anaknya diajarkan sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika orang-orang Yahudi datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, siapa yang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin menukarkan pohon kurmanya, ya, siapa yang ingin menukarkan pohon kurma Yahudi ini
dengan pohon kurma yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tiba-tiba seluruh sahabat itu terdiam. Seluruh sahabat itu tercengang. Tiba-tiba Abu Darda langsung berdiri, ya Rasulullah, langsung mengangkat tangan, ya Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Kemudian Abu Darda menolehkan pandangannya kepada orang Yahudi tersebut dan mengatakan, wahai orang Yahudi, aku tukarkan satu pohon kurmamu dengan pohon kurmaku yang ada di pinggiran kota Madinah. Seluruh pohon kurma itu adalah milikku. Silahkan kamu ambil. Silahkan kamu nikmati. Tiba-tiba mendengar jawaban seperti itu, kata orang Yahudi ini, baiklah, aku tukarkan satu pohon kurmaku dengan pohon kurmamu. Langsung Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, aku minta izin, aku pulang ke rumahku, ingin memberitahukan kepada keluargaku. Kemudian Rasulullah mengizinkan Abu Darda. Begitu Abu Darda keluar dari masjid, Abu Darda lari ke rumahnya sambil mengatakan, ya Ummi Darda, ukhruji minal bustan. Wahai istriku Ummu Darda, keluarlah dari kebun ini. Begitu sampai di rumahnya, Abu Darda mengatakan, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, ukhruji minal bustan, keluar dari kebun ini. Anaknya pada saat itu sedang makan satu kurma. Maaf, anaknya mengambil 3 kurma. Satu kurma dimasukkan ke dalam mulutnya, satu kurma dimasukkan ke dalam sakunya, dan satu kurma lagi dipegang. Masya Allah. Kemudian istrinya menjawab, ada apa wahai suamiku? Kenapa engkau kelihatan bahagia sekali? Langsung suaminya mengatakan, bustan kebun ini sudah aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Istrinya pun mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian tiba-tiba Abu Darda menoleh ke anaknya. Abu Darda mengetahui di mulut anak ini ada kurma yang sedang ia punya. Kemudian kata Abu Darda, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, apa yang ada di mulutmu itu? Anaknya menggeleng. Diulangi lagi oleh Abu Darda, ya bunayya, apa yang ada di mulutmu itu? Sampai sebanyak 3 kali. Anaknya masih tetap menggeleng. Kemudian Abu Darda tidak banyak bertanya, kemudian mulut anaknya langsung dipegang, kemudian dibuka. Setelah dibuka, Abu Darda menemukan kunyahan-kunyahan kurma. Kemudian Abu Darda mengambil kunyahan itu dan membuang dari mulutnya. Setelah Abu Darda membuangnya, Abu Darda langsung mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, mulai hari ini makanan yang ada di kebun ini itu bukan milik kita lagi, ini sudah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah cara sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam mendidik anak mereka. Begitu juga dengan para tabi'in, para atba'ut tabi'in, sehingga anak-anak mereka begitu dewasa menjadi orang anfa'u linnas, orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yadkhulunaha,
mereka telah masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Hamilul Quran, menghafal Al-Quran. Para mufassir juga mengatakan, ada yang mengatakan hamilul Quran, ada orang yang mengatakan amilus salihat, orang yang selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan atau amal-amal saleh. Wa man salaha min abaihim, ketika mereka masuk ke dalam surga, orang ini membawa ayah-ayah mereka masuk ke dalam surga. Wa azwajihim, kalau dia sudah menikah, dia membawa istrinya. Wa dzurriyyatihim, dan bahkan yang paling spesial lagi, penghafal Al-Quranul Karim bisa membawa rombongan keluarga besarnya, ayahnya, kakeknya, terus ya ke atas. Begitu juga wa dzurriyyatihim, para mufassir mengatakan anak cucu sampai cicitnya. Ketika penghafal Al-Quran dalam satu rumah, dalam satu keluarga, itu mampu memasukkan keluarga besarnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu dan cicitnya diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Ayahnya sama kakeknya, sama buyutnya, kakek dan buyutnya, itu juga mampu dimasukkan ke dalam surga. Wal malaikatu yadkhulunaha min kulli bab, dan para malaikat masuk ke dalam surga dari berbagai pintu. Perintah Allah kepada para malaikat, ya, berdiri untuk menyambut hamilul Quran ini, berdiri menyambut penghafal Al-Quran ini. Begitu mereka masuk rombongan besar ini, Masya Allah, para malaikat langsung menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan atas kalian semua terhadap kesabaran kalian selama di dunia. Fa ni'ma uqbad dar, dan inilah tempat abadi kalian, tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan Al-Quran atau belajar Al-Quranul Karim itu tidak pernah mengenal usia. Bahkan para ulama menganjurkan kepada kita semua, terutama kepada ibunda yang sedang hamil. Kata para ulama, jikalau istrimu ya hamil, maka perdengarkanlah dia selalu Al-Quranul Karim. Perdengarkanlah dia Al-Quranul Karim, supaya ketika anaknya keluar, dan selalu ditelkinkan Al-Quran, selalu diperdengarkan Al-Quran. Ketika anak ini sudah bisa berbicara, yang pertama kali keluar dari lisannya adalah Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana dengan zaman sekarang? Anak-anak kita bukannya lagi dekatkan dengan Al-Quranul Karim. Anak-anak kita bukannya untuk diajarkan lagi bagaimana cara mentadabburi Al-Quranul Karim, bagaimana cara memahami Al-Quranul Karim. Tapi anak kita saat ini diajarkan bagaimana anak kita jauh dari Al-Quranul Karim. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu ada virus yang selalu kita berikan kepada anak itu, sehingga virus ini begitu masuk ke dalam tubuhnya, maka sulit untuk bagi kita mengajarkan mereka Al-Quranul Karim. Apa virusnya? Ini virusnya, HP. Orang kafir ketika ingin menghancurkan umat Islam, orang kafir ketika ingin menyerang umat Islam, mereka tidak bisa dengan kekuatan. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana caranya menghancurkan umat Islam. Maka di antara orang-orang Yahudi
ya mengatakan, kalau kalian ingin menghancurkan umat Islam, jauhkan mereka dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keluarlah ide-ide mereka. Mereka harus melawan umat Islam ini, menghancurkan umat Islam ini dengan ghazwatul fikr, menyerang dengan pemikiran. Sehingga orang-orang kafir ini membuat begitu banyak hal untuk meracuni kaum muslimin, supaya mereka mudah diambang-ambingkan, mudah ditumpahkan, bahkan mereka mudah diseret masuk ke dalam kemurtadan. Coba kita lihat anak-anak zaman sekarang. Ketika anak pertama kali memegang handphone, kata ibundanya, "Nina, kamu pakai handphone dulu, kamu main ya gadget dulu. Pertama setengah jam." Besoknya anaknya mengatakan, "Bunda, aku boleh pinjam HP 1 jam saja." Kemudian ibundanya ngasih. Keesokan harinya lagi, "Bunda, aku pinjam HP lagi." Dikasih terus begitu. Akhirnya lama-kelamaan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Apa itu? Anak ini susah untuk diajar sholat. Anak ini susah diajak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena virus ini sudah masuk dalam dirinya. Berapa banyak kaum muslimin yang sudah stres oleh HP? Berapa banyak kaum muslimin yang sudah menjual dirinya, menjualkan agamanya gara-gara HP? Kita ingin menjadikan anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Kita ingin menjadikan anak kita menjadi generasi ulama, menjadi generasi rabbani. Tetapi cara kita salah. Tetapi cara pemetaan kita salah. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana anak kita bisa tumbuh menjadi ulama? Bagaimana anak kita bisa tumbuh menjadi orang yang rabbani, menjadi orang yang anfa'u linnas? Anak kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, tetapi kita masukkan ke perkuliahan teknik, bukan ke pondok pesantren atau ke pondok tahfidzul Quran. Jadi pemetaan kita, ya, kita sudah punya visi, sudah punya misi, ya, punya target, punya cita-cita, tetapi pemetaan kita kepada anak salah. Imam Al-Bukhari rahimahumullah, sebelum dilahirkan, suami istri ini mengatakan, wahai istriku, suaminya mengatakan, wahai istriku, ketika telah anak ini lahir dengan selamat, aku ingin menjadikan anak ini menjadi ulama, menjadi orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Orang tuanya, ibundanya pun setuju. Begitu Imam Al-Bukhari dilahirkan, ayahnya wafat. Tapi dia teringat dengan pesan suaminya. Ibunda harus kuat menjalani cita-cita suaminya. Masya Allah. Setiap hari, setiap malam ditalkinkan Al-Quran, ya, dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Imam Al-Bukhari dalam keadaan buta. Diceritakan kisah-kisah ini, ditalkinkan ayat ini. Masya Allah. Imam Al-Bukhari rahimahumullah, di usia 7 tahunnya, ibundanya ingin menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, menjadikan generasi rabbani, menjadikan ulama. Dan bahkan ibundanya menginginkan anaknya ketika besar, ketika dewasa, banyak memberikan manfaat kepada manusia. Akhirnya di usia 7 tahunnya, ibundanya membawa Imam Al-Bukhari ke salah satu majelis untuk belajar Al-Quranul Karim. Masya Allah, lihat bagaimana ibundanya,
ya memetakan ya anaknya untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Ibundanya ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, ingin menjadi ulama, maka ibundanya memasukkan ke majelis ilmu supaya kelak anaknya menjadi generasi Rabbani atau menjadi ulama. Masya Allah. Begitu Imam Al-Bukhari ya belajar, Masya Allah, apa yang disampaikan gurunya, ayat-ayat disampaikan gurunya itu masuk, ya masuk. Kemudian ya bahkan gurunya mengatakan ya belajarlah hadis. Maka tiba-tiba Imam Al-Bukhari begitu pulang dari majelisnya ya, setelah pulang selesai belajar, pulang langsung lari. Begitu sampai rumah mengatakan ya ummi mundzul an uridul hadis. Mulai sekarang aku ingin belajar hadis. Saking tertarik dengan ilmu. Kalau anak sudah merasakan kenyamanan dalam ilmunya, sudah merasakan kenikmatan dengan ilmunya, maka anak ini akan terus-menerus belajar tanpa berhenti. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Ketika diajak belajar Al-Quran, ayo teman-teman kita belajar Al-Quran. Saya sudah tua. Jawabannya saya sudah tua. Otakku sudah tidak seperti dulu lagi. Ini jawaban-jawaban putus asa. Al-Quran itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batas. Untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, seperti yang dikatakan oleh seorang tabi'in, dia mengatakan al-amalul hasanah quwwatun fil badani. Amalan-amalan kebaikan adalah kekuatan pada badan. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya dalam hati. Wa dhiya'un fil basari, dan wajah menjadi berseri-seri atau bercahaya. Wal amal sayyi'ah, dan adapun amalan-amalan keburukan, rahnan fil badani, kelemahan pada badan, keleyawan pada badan. Wa dhulmatun fil qalbi, dan kegelapan pada hati. Wa aman fil basari, dan wajahnya pun menjadi gelap. Ini perkataan atba'ut tabi'in, Hasan bin Ali bin Huyai. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengajarkan Al-Qur'anul Karim kepada anak, supaya ketika kelak anak kita ya ketika dewasa, anak kita menjadi hamilul Quran, menjadi ya hamilul Quran. Inna lillahi ahlin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki keluarga di dunia. Walaupun di sini khilafnya para ulama, ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ya ada yang mengatakan hadisnya hasan. Beliau mengatakan inna lillahi ahlin, sungguhnya Allah memiliki keluarga di dunia. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapa mereka? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah penghafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin dan wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dua ya cara mendidik anak supaya anak kita kelak ketika tumbuh menjadi ulama, tumbuh dewasa, maka dia akan tumbuh seperti apa yang kita cita-citakan. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid kepada mereka supaya mereka mengenal Rabbnya, supaya mereka mengetahui ya
tuntunan-tuntunan atau perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mengajarkan anak Al-Quranul Karim, karena syafaat Al-Quranul Karim ya akan datang pada hari kiamat ya terhadap para pembacanya selama di dunia. Bahkan dalam satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagimu, akan menjadi syafaat bagimu. Tapi Al-Qur'an itu juga aw 'alaika, ya bisa juga Al-Qur'an itu menjadi azab bagimu. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita gunakan Al-Quran itu, kita mempelajari Al-Quran itu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempelajari Al-Quran ya supaya kita terhindar dari kesesatan, supaya kita keluar dari kemusyrikan dan kebodohan, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita dengan membawa syafaat. Tetapi kalau kita mempelajari Al-Quranul Karim hanya untuk menyombongkan diri, hanya riya, ingin dipuji oleh orang lain, ya, maka Al-Quran ini akan datang kepada kita dengan membawa azab. Al-Quran ini bukan lagi penolong bagi kita, tapi azab bagi kita. Dia akan memohonkan kepada Allah supaya Allah menghukum kita, supaya Allah mengazab kita. Karena kita mempelajari Al-Quran ini bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk dikatakan ya mahir bil Quran, orang yang pandai dalam membaca Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Kita tutup akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.